saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak ibu yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita perkenalan terlebih dahulu nih. Karena jika tak kenal, maka kenalan. Perkenalkan, nama Ibu Putri Salma. Anak-anak bisa panggil Ibu Salma. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar anak-anak ibu bisa tahu pengertian dari bencana alam, lalu mengenal beberapa jenis bencana alam. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, mantap. Baik, apabila anak-anak ibu sudah siap, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari peristiwa banjir. Nah, anak-anak ibu ada yang sudah pernah mengalami banjir? Nah, banjir merupakan salah satu contoh dari bencana alam. Nah, lalu apa ya yang dimaksud dengan bencana? Coba anak-anak ibu ada yang tahu? Iya, benar. Bencana adalah peristiwa yang dapat merugikan, memberikan kesusahan, dan penderitaan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa yang merugikan manusia, berupa korban jiwa, lalu hilangnya harta dan benda. Anak-anak, bencana alam itu datang secara tiba-tiba. Kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadinya. Namun, bencana alam itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Lalu, bedanya apa ya? Nah, anak-anak, bencana alam yang terjadi karena peristiwa alam adalah bencana yang terjadi secara alami dan tidak pernah bisa menduga kapan akan datangnya. Sedangkan bencana alam yang terjadi karena ulah manusia adalah bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tak bertanggung jawab dan suka merusak lingkungan. Jadi, sudah tahu kan kalau bencana alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bencana alam yang dapat dicegah, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Lalu yang kedua, bencana alam yang tidak dapat dicegah, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Bencana alam yang dapat dicegah contohnya banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Lalu bencana alam yang tidak dapat dicegah contohnya gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, dan gunung meletus. Sekarang, Ibu akan membahas mengenai bencana alam yang dapat dicegah. Yang pertama ada banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air karena saluran-saluran air tersumbat. Hayo, siapa di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Yang pasti anak-anak ibu mencintai lingkungan semua ya, jadi tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, lalu bagaimana sih Bu cara mencegah banjir? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Lalu yang kedua ada longsor. Longsor adalah suatu jenis gerakan massa tanah atau bebatuan, atau keduanya menuruni atau keluar dari lereng akibat dari gangguan kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng tersebut. Bencana longsor pun bisa kita cegah. Yang pertama, membuat sangkedan. Yang kedua,
tidak menebang pohon secara liar. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Ada yang tahu apa itu reboisasi? Iya, betul. Reboisasi adalah upaya penanaman pohon atau penghijauan kembali agar alam menjadi hijau. Yang ketiga ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena ada orang yang tidak sengaja membuang puntung rokok atau tidak berhati-hati dalam menyalakan api. Nah, kebakaran hutan ini dapat kita cegah dengan cara yang pertama, berhati-hati ketika menyalakan api. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Lalu selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bencana alam yang tidak dapat dicegah. Nah, tadi yang pertama ada apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, benar. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempengan bumi. Nah, gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Iya, pintar sekali anak Ibu. Nah, gempa bumi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik, yang kedua ada gempa bumi tektonik, dan yang ketiga ada gempa bumi reruntuhan. Nah, mari kita simak satu-satu ya. Nah, yang pertama gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini disebabkan karena adanya aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Nah, jadi gempa bumi ini terjadi di sekitaran gunung berapi. Lalu yang kedua ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergeseran kerak bumi. Gempa bumi tektonik terjadi akibat pelepasan tenaga dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada gempa bumi reruntuhan. Gempa bumi ini adalah gempa yang mengiringi bagian goa yang roboh. Misalnya goa kapur atau lorong-lorong pertambangan yang lapuk. Nah, gempa bumi ini terjadi di sekitaran reruntuhan tersebut. Di sini ada yang merasakan ketika bumi bergetar? Coba apa yang dirasakan? Iya, benar. Rasanya tanah bergetar dan bumi terasa digoyang-goyang. Nah, guncangan ini sangat besar. Lalu, pohon-pohon bisa tumbang, bahkan gedung tinggi dan rumah pun bisa roboh akibat guncangannya. Lalu, selanjutnya ada angin kencang yang suka muter-muter. Coba, itu dinamakan dengan angin apa? Iya, benar. Itu dinamakan dengan angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang kencang dan kuat dengan pusaran. Nah, angin ini sangat besar dan merusak apapun yang dilewatinya. Lalu yang ketiga ada tsunami. Tsunami merupakan rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, tsunami ini menyebabkan banyak sekali kerugian dan korban jiwa. Lalu yang terakhir ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh tekanan gas yang bertekanan tinggi. Nah, lalu apa ya yang dimaksud dengan magma? Magma adalah cairan pijar yang terdapat di lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, cairan di dalam bumi ini disebut dengan lava. Suhu lava mencapai 700 hingga 1000 derajat Celcius. Wah, sangat panas sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak, ternyata ada kabar buruk nih datang dari teman-teman kita yang berada di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Apa sih kabarnya? Yuk kita simak dulu beritanya. Pasir Pogor dihajar, Pasir Pogor dihajar. Pasir Pogor dihajar. Ya Allah, Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah
sudah menyimak bersama-sama kabar dari teman-teman kita yang berada di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Oh iya anak-anak, apabila kita mengalami kesulitan seperti apa yang dialami oleh teman-teman kita di Desa Cimenyan, tentu kita sedih dong ya. Nah, oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dan ketika kita sudah ditolong oleh saudara kita, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Coba siapa di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangannya. Wah, anak-anak ibu aktif-aktif sekali ya. Ibu sampai bingung nih harus memilih siapa. Baik, karena ibu bingung, kita simpulkan bersama-sama saja ya. Jadi anak-anak, bencana alam adalah peristiwa yang merugikan manusia, seperti adanya korban jiwa, hilangnya harta dan benda. Nah, bencana alam ini terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam yang dapat dicegah, yang disebabkan oleh faktor manusia, dan bencana alam yang tidak dapat dicegah, yaitu disebabkan oleh faktor alam. Nah, bencana alam yang dapat dicegah contohnya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sedangkan bencana alam yang tidak dapat dicegah contohnya adalah gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, dan juga gunung meletus. Nah, lalu anak-anak, ketika ada teman kita yang terkena musibah bencana alam, kita wajib untuk membantunya dan harus saling tolong-menolong. Dan ketika kita dibantu oleh orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih. Nah, untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal bencana alam, Bu Guru punya sebuah lagu nih. Nanti anak-anak ikuti di rumah ya. Oke, sekarang Ibu mau mencontohkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gempa bumi, tsunami, juga gunung meletus. Hujan yang sangat deras membuat tanah longsor. Banjir dan angin ribut, petir yang menggelegar. Semua itu bencana alam. Yeay! Anak-anak ibu sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apabila sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, atas perhatian anak-anak, Ibu akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Arigatou gozaimasu, thank you, terima kasih, hatur nuhun, matur suhun. Dan jangan lupa jawab salam Bu Guru dengan penuh semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Guru pamit ya. See you next time.